Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Rizna Winda. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizna Winda dengan NPM A1G022058. Baiklah, di video kali ini kita bakalan bahas apa ya teman-teman? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Oke teman-teman, di sini kita bakalan bahas yaitu bab 4 tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan, kita bakalan bahas apa aja materi yang bakalan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, kedua, kerangka manajemen sekolah dasar, ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar, keempat, sekolah dasar yang efektif, kelima, fokus manajemen sekolah dasar, dan yang keenam yaitu penerapan. Itulah pokok pembahasan yang bakalan kita bahas di bab ini. Yuk kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, di sini kita bakalan membahas yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf tersendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerja sama guru, orang tua siswa, dan siswa, serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik atau beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagian besar guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar itu menurut Marini tahun 2014 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum, sekolah atau administrasi, serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir yaitu keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Itulah tadi pengertian dari manajemen pendidikan sekolah dasar. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita bakalan bahas yaitu bagian kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Bekerja dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antar pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antar pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Kerangka manajemen sekolah dasar itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. 2. Peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Keempat, wewenang yang didelegasi kepala sekolah. Kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Ketujuh, atau yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah.
Itulah kerangka-kerangka manajemen pendidikan sekolah dasar. Berikutnya kita bakalan bahas apa ya? Oke, di sini kita bakalan membahas ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Dan yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Keenam, penyediaan peralatan, furnitur, termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Ketujuh, organisasi kegiatan kokurikuler. Kedelapan, yaitu pemeliharaan catatan. Kesembilan, pengawasan kelas secara reguler. 10, pengaturan ujian setiap tahun, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir yaitu promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan baiklah, itu tadi pengertian dari ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu kita bakalan membahas tentang sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Itu menurut Marini. Karakter sekolah yang baik adalah karakter sekolah dasar yang baik menurut Marini adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kedua, keterlibatan kepala sekolah. Ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Keempat, konsisten, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Kesembilan, komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Kesepuluh, catatan tertulis. Kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Di sini juga kita membahas keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Di sini ada 3 keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Kedua, melakukan supervise terhadap kemajuan anak-anaknya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan sekolah dasar, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dasar. Itulah tadi pengertian dan penjelasan tentang sekolah dasar yang efektif. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, kita bakalan membahas yaitu tentang fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Itulah tadi pengertian dari konsep manajemen sekolah dasar.
kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita bakal membahas materi kita yang terakhir, yaitu tentang penerapan. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010, yaitu yang pertama, 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Dan yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir, kelima, menambah instansi pelaksanaan pelatihan, training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah tadi pembahasan kita tentang penerapan. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang bab 4, yaitu tentang mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Baiklah, di sini saya harap teman-teman sekalian dapat memahami video yang saya buat dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di sini juga teman-teman bisa mengevaluasi kemampuan teman-teman dengan menggunakan atau dengan mengklik link di bawah ini. Semoga link di bawah ini bisa membuat teman-teman menambah wawasan lagi. Di sini teman-teman bisa belajar memahami dari bab ini, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar dengan cara mengisi soal di bawah ini. Oke teman-teman, saya akhiri video saya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.